فهاجخ nasi tetegu si oroi dedegu ahigu hawa o masigu sila avu hesozi với mama udu nasi dedegu ga agu si oroi dedem bahegu meno atutuna nasi dedegu tederata orudu Tersita seluruh hatiku. Oh indahnya dirimu, ku jatuh hati padamu. Tak terasa waktu berlalu, kini kau telah jadi milikku. Betapa bahagianya aku saat kau ada di sisiku. Kini tiba saatnya kita harus melangkah, temani diriku di sisa waktu. Genggamlah tanganku bersamaku, kau kan menentukan arah. Bersama diriku yang kan selalu menjaga dirimu. Yakinkan hatimu temaniku di setiap langkah-langkahku. Ku di sini di sampingmu, ku kan selalu ada untukmu.
kita berkumpul dengan keluarga ini berbuka bersama dengan juga dari keluarga kita yang dari Nias dalam suatu pembicaraan kegiatan atau komunikasi antara keluarga yang sungguh-sungguh menasihati sehingga nanti memberikan sesuatu yang baik untuk mereka yang akan membentuk satu kehidupan baru, terutama dalam berumah tangga. Maka untuk itu, agar kita layak dan pantas mengikuti ibadat ini, mari kita terlebih dahulu kita saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dengan rasa sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, pujian dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, Engkau telah membawa kami hingga pada siang hari ini di rumah keluarga kami, Bapak Yosefu bersama seluruh keluarga. Kami mohon sertailah dan nampingilah keluarga ini. Semoga segala sesuatu yang mereka rencanakan akan mereka laksanakan, terutama dari keluarga mereka, sungguh-sungguh nyata sehingga berkat-Mu semakin nyata dalam hidup mereka demi kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan suci. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon, Andreas, dan juga ibu mertuanya terbaring karena demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Dia pergi ke tempat perempuan itu sambil memegang tangannya dan membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu depan pintu. Dia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Segala kasih sayang dan perhatian yang Kau naungkan kepada kami. Pada kesempatan ini Engkau juga telah menguatkan hati kami, mengingatkan kami agar dalam setiap kehidupan kami, apapun situasi dan apapun yang hendak kami lakukan, baik itu tentang diri kami, keluarga, ataupun orang-orang lain, terkait dengan hidup dan kebutuhan mereka, maka Engkau membolehkan kami untuk membuka hati kami, membuka pikiran kami, dan membiarkan Roh-Mu menaungi hati dan budi kami, dan terang sabda-Mu mengakar serta bertumbuh dalam diri kami, agar setiap hal yang kami pikirkan, kami rencanakan lakukan sungguh-sungguh merupakan buah yang Engkau tunjukkan kepada kami untuk dilakukan secara bersama, agar menjadi berkat bagi kami dan semua orang yang kami layani. Demikian juga untuk keluarga-keluarga ini. Kami mohon ya Bapa, semoga Engkau hadir, menerangi hati dan budi mereka, menaungi mereka dengan kehangat kasih, agar setiap hal yang mereka sampaikan, mereka lakukan, sungguh-sungguh membuahkan sesuatu yang menguatkan baik iman, semangat hidup mereka, serta membuka jalan baru untuk menerima setiap rahmat yang Kau sediakan, baik untuk diri mereka masing-masing, untuk keluarga, maupun untuk orang-orang yang mereka layani. Sehingga dengan demikian, hidup mereka senantiasa penuh dengan kegembiraan dan rahmat-Mu berlimpah atas mereka, serta nama-Mu semakin dimuliakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita satukan segala doa kita dan permohonan kita dengan doa yang ajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Daripada perbuatan sekarang selalu dan sepanjang zaman. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Saudara-saudari sekalian, dan semua yang kita doakan kegiatan kita pada hari ini, dan juga semua keluarga-keluarga kita dan orang-orang yang kita layani kita doakan. Diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya po dai. Dari salam sini, bahasa sini kan, tapi kalau bahasa ilmiah sedang awalkan dia. Jadi aku orang Batak, siapa tahu kurang-kurang jangan kita lah. No suami tome, no suami bapak tema, no suami umenerma. Matugo be, ulo ko dito mo sabi na mamuma. No suami tome. No suami mabatama. No suami samee. Kataling ko sa no suami. Ba, masarap ko kaaba. Kaya mabena kumiwa rin na ba may bulong-bulong ko dadami ko Manila dagarten niya si Bog. Kaya marunong pa po mo sa berbaya kalat-kalat. Kaya na po abo bago tome. Kaya na po abo bago si may mame. Kaya na po abo bago tome masato siya Ba maado sa kalimitan kina ko maba. Do bolong kita dadami lang ba ila. Dai no mi pe ba salawa ba yan. Ba tatu si manistola ka mama la ba. Ko ba kita nata bolong kita. Ya. Ga aku ya uga he moro keuna toma abangbago. Tapi mana puang bagus. Ono maka iwagui tapi mana puang bagus. Ya kita to mesi ke ato to si bai gui tapi mana tuang bago
Lau pagkahulahan rin kadasi pula makain. Isok ko nga sa buwan kaya ni Wako ke Munta Alat. Wah, kami ko na kagana si Mokot ko eh. Ija may puli baga. Saya nasihati kamu karena kenapa? Jovita, harus kau jaga itu karena sudah di depan umum kau nasihati orang itu nanti dibilang berarti si Jovita ini keras kepala tidak dengar bicara mamanya, ya karena sudah banyak orang mendengar di sini. Kalau kau nanti kau ulangi nanti apa yang salah, berarti kau yang salah, ya. Jadi Jovita, memang aku orang Batak dan sama kalian juga saya bilang aku orang Batak. Bagaimanapun karena saya yang mendidik anakku ini pasti ada sifat-sifat orang Batak, ya. Jadi jangan nanti saya dengar iwannya orang masih bayi, mamamu nyapa nua, begitu kamu bilang nanti ini sebenarnya adat ini kurang tahu ya saya karena kalau di kami orang Batak di depan umum banyak orang dinasihati sepertinya sudah pernah anak kita itu berbuat salah, itulah kalau ini adat Batak. Tetapi karena ini adat Nias dan saya kawin sama orang Nias, ini terpaksa harus saya lakukan. Jadi Pita, kau mulai sekarang bentar lagi atau hari Senin kamu akan berangkat ke Nias. Kamu melewati laut, ya. Kalau bisa Enang, semua perbuatanmu yang jelek selama ini tinggalkan sama mama, ya. Bawalah sifat-sifat cantikmu itu, sifat-sifat baikmu itu ke Nias. Sama mertuamu, sama famili, semua famili Iwan. Jadi kamu bukan hanya aku lagi mamamu, mertuamu, satuamu sudah bertambah. Di Nias lagi ada mertuamu. Jadi kamu harus baik. Kau memang anak satu-satunya perempuan. Kau ada keras kepala karena kenapa bapakmu selama ini memang jaga kamu, ya aku jadi keras sama kamu. Jadi mungkin bisa kau lawan aku, tetapi di sana nanti tidak sama mertuamu tidak bisa. Harus kau hargai mertuamu, bapak itu, ya. Terlebih-lebih suamimu. Nanti mungkin besok hari Sabtu di gereja akan ada firman Tuhan pada mana dia beruskup. Terpaksa itu uskup pasti ada membilangkan bahwa suami itu adalah kepala keluarga. 100.000 harus kau tanya suamimu. Jangan gara-gara 100.000 ini nanti berkelahi di rumah, ya. Jadi semua ada pernah saya dengar menasihati orang kita Nias saya ikut. Katanya nanti kalau sampai kau di Nias, jangan terus pegang di semua. Seperti di rumah ini, kalau ada tamu di rumah ini 7 orang, sudah tahu dia menganggap itu berapa dimasak. Depan rumahnya ini sakit, ya, depan rumah, ya. Kakak satu yang baru menikah dari dalam, berapa kita masak kak? Jangan terus masak sendiri, kau cari sendiri apa di sana. Tanya semua, di mana garam? Katanya itu yang kudengar kalau menasihati orang dia. Kapten ini yang sering saya diundang.
Jadi nanti siapa tahu nanti ada bahasa Nias tidak ngerti kau. Makanya saya bilang tadi sama ibu, ya dibuat bahasa Indonesia. Ya. Jadi semua perbuatan yang tidak bagus itu tinggalkan sama aku. Ya. Karena nanti kalau cerai kau di sana, dibilang karena orang Batak, mama aku jadi begini kau bertanya nanti. Makanya jaga aku ya, jaga aku. Sebenarnya kalau ada buru-buru, sudah saya bilang semalam sama Taman, kalau ada buru-buru bisa aku belajar. Pertama-tama kau si Joseph, itu sudah lancar aku. Tapi dia hanya kau nya buru-buru. Makanya aku bilang Jovita, bagus-bagus kau di sana. Ya, hormati orang tua di sana. Di sana tahu kau orang lewat. Waktu sama kita naik kereta di Danegau. Tidak kenal. Apa saya bilang di jalan itu? Ya mama, datang kau bilang sama aku, kenal mama itu? Tidak, itu bahasa di sini. Ya, harus lewat nenek-nenek Yahobu nek, Yahobu kak. Harus itu berarti dibilang nanti sopan anak ini. Ya. Kalau nang tulang dulu nggak ada uangku, aku minta sama mama, periksa dompetnya. Ya, jadi aku minta sama abangku, sama kakakku. Nah, jadi jangan nanya kakak itu nanti. Kau tanamkan dalam hatiku, nggak ada uangku di belakang mamaku waktu di foto nyoto, tidak boleh minta uang sama mama. Jangan ya. Jadi bahagia aja, happy aja, ya. Bukan harta menjadi ukuran dalam kebahagiaan kalian. Ya, saling menyayangi, walaupun hanya makan telur kalian berdua, saling berbagi sudah bahagia. Penderitaan, masalah-masalah dalam keluarga pasti ada. Tetapi kalau kalian andalkan Tuhan, nak, percaya semua masalah yang kita hadapi akan terselesaikan. Untuk orang tua kami serahkan anak kami Jovita ke dalam didikan kalian. Seki badangan, ya. Nabi ohe seki nonoma. Nabi ohe seki nonoma. Jadi Jovita, jangan juga iya aja. Kalau memang tidak bagus juga yang mereka bilang, boleh kamu bilang, lawan. Tidak bisa. Jangan nanti mereka membenarkan diri. Sering saya bilang ya nak, mertua itu merasa benar. Untung nggak ada mertuamu. Karena nggak ada lagi yang marah. Mungkin saudari Fusa Ninamu. Kadang mertua merasa benar. Semua disalahkan menantu. Ya, kadang-kadang juga menantu yang benar. Jadi orang tua tidak mau disalahkan. Bilang lawan. Kasih tahu yang bukan dilawan. Kasih tahu bahwa itu salah. Jadi kita harus luruskan, bukan menurut saja iya aja, tidak dong. Apa yang benar itu yang kita luruskan. Tapi dalam waktu sinanila, bukan nafas salah. Bilang, didikan mama, itu tidak boleh, itu salah, boleh nak. Tapi dalam warna iya aja, tidak. Apa yang benar Jovita itu kau lakukan, apa yang tidak benar jangan kau lakukan. Oke Nobu, mungkin di sana nanti. Rajin ke gereja, ya. Harus nasihati kalau sudah mendapat jodoh seperti itu. Jadi betul kali kita tadi mama Ina Tulang sudah menasihati, sudah banyak sekali. Jadi saya rasa apalagi yang tambahin, karena semua itu sudah benar, sudah betul. Jadi kami dari kampung ini, jadi mewakili kami semua, kita, aku juga membilang sama tamu-tamu kami atau anak kami si Iwan, si Novita ini bukan tahu bahwa ini Novita ini di kampung ini orang baik, ya, orang baik. Selama dia sekolah sampai tamat SMA. Baik kali dia pun banyak kali dia membantu saya itu sebenarnya. Aku juga sedih lah. Aku tahu sendiri bagaimana dia membantu saya juga. Karena duluan anak-anakku semua kawin atau nikah. Tapi dia turut juga dia bekerja. Jadi aku kalau Jovita ini benar-benar ini baik ini orangnya. Dia nggak mungkin lagi, sebenarnya kami nggak bisa
dinasihati karena dia sudah tahu bagaimana besar kecil, mana yang baik, mana yang tidak. Jadi Vita itulah nak berpisah sama orang tua, sama saudara dari rumah ini, bukan berpisah apa-apa, tapi berpisah karena sudah itu adatnya. Ya, kalau perempuan sudah besar, berpisah sama orang tuanya dan menuju yang dia tuju laki-laki yang sudah disetujui. Jadi begitulah nak. Hari ini kami menasihati kita, jangan lupakan kami ya nak di kampung ini, biarpun jauh kita di Nias. Seandainya kami mau ke Nias, kalau pemanya jumpa kita, ingatlah kami oh itu Mama si Agus itu. Ya, jangan nanti si Vita, Mama si Agus ini begini begitu, jangan ya Vita. Ya, kalau kami di Nias Vita, kami lihat kamu Vita, kami senang sekali. Tapi Vita juga jangan melupakan kami, ya. Jadi ibu-ibu juga, ya. Ini anak kami si Vita ini benar-benar, ya. Kuakui dia baik ini ibu, ya. Baik kali dia ini, sopan dia, ya. Di kampung ini sopan dia, gak sombong. Tapi itulah bu, kumohon juga ke Bapak menema nusa ila de bisa lalawa adre bahkuta atau bajiboga. Ada bedanya Budi. Kenapa aku bilang ada bedanya? Dia ini udah lama juga sekolah, tapi kalau di Nias taruhlah memang udah, bukan aku bilang udah apa ya, samanya itu. Cuman
Amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas segala penyertaan-Mu, rahmat dan kasih-Mu kepada kami semuanya. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama dengan penuh sukacita dan kebahagiaan, di mana Bapa, seperti yang Bapak tahu, beri kami, yaitu anak kami, akan melangsungkan dan menerima sakramen perkawinan daripada-Mu melalui hamba-Mu nanti. Untuk itu Bapa, segala acara dan juga acara adat yang akan berlangsung pada hari ini, Bapak berkatilah sehingga berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan juga kehendak kami. Bapa yang baik, kami adalah manusia lemah yang tidak luput dari segala bentuk dosa. Kami mohon kepadamu, hapuskan segala dosa salah kami, supaya kami layak menerima berkat yang hendak Bapak berikan kepada kami. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan melangkah menuju rumah-Mu untuk mengantarkan beri kami ini atau anak kami ini kepadamu dalam menerima sakramen perkawinan. Hantarlah Bapa dengan penuh sukacita kami, sehingga kami dapat menerima limpahan berkat dari-Mu. Bapa yang baik, semua kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Awal ku mengenalmu, tersita seluruh hatiku. Oh indahnya dirimu, ku jatuh hati padamu. Tak terasa waktu berlalu, kini kau telah jadi milikku. Betapa bahagianya aku saat kau ada di sisiku. Kini tiba saatnya kita harus melangkah, temani diriku di sisa waktu. Genggamlah tanganku bersamaku, kau kan menentukan arah. Bersama diriku yang kan selalu menjaga dirimu. Yakinkan hatimu temaniku di setiap langkah-langkahku. Ku di sini di sampingmu, ku kan selalu ada untukmu. Tak terasa waktu berlalu, kini kau telah jadi milikku. Betapa bahagianya aku saat kau ada di sisiku. Kini tiba saatnya kita harus melangkah, temani dirimu di sisa waktumu. Genggamlah tanganku bersamaku, kau kan menentukan arah. Bersama diriku yang kan selalu menjaga dirimu. Yakinkan hatimu temaniku di setiap langkah-langkahku. Ku di sini di sampingmu, ku kan selalu ada
bersama diriku yang kan selalu menjaga dirimu. Yakinkan hatimu, temaniku di setiap langkah-langkahmu. Ku di sini di sampingmu, ku kan selalu ada Ku di sini di sampingmu, ku kan selalu ada Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan peneguhan pernikahan Iwan Berkat Selamat Lase dan Jovita Putri Kartika Hulu. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Uskup yang kami hormati, seluruh keluarga Iwan Berkat Selamat Lase, Jovita Putri Kartika Hulu, hendak mengantar mereka memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar mereka dilakukan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Terima kasih kepada seluruh keluarga, kepada kita semua. Sekarang marilah kita masuk ke dalam rumah dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umatnya. Kita masuk ke gereja diiringi dengan lagu pembuka. Nanti Bapak Uskup, para pastor, petugas yang di depan, setelah itu pengantin, lalu kemudian keluarga. Kita masuk ke dalam rumah.
akan mengungkapkan janji setia di hadapan Tuhan untuk saling mengasihi sampai selama-lamanya. Iwan dan Jovita adalah dua pribadi, tetapi melalui sakramen perkawinan yang akan mereka terima pada hari ini, mereka akan dipersatukan oleh Allah untuk menjadi satu hati, satu perasaan, satu jiwa, satu tujuan untuk saling membahagiakan sampai selama-lamanya. Mereka berdua akan menerima kasih Allah secara sempurna lewat sakramen perkawinan hari ini. Si mana yang masih walau umifit, si mana gay, kalau masih walau lekal soba utawani, tiada ilumi hingga air. Bapak Ibu yang berdosa, kekurangan kita banyak, kealpaan kita banyak. Karena itu di hadapan Tuhan, mari kita mengakui kekurangan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada Maria dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang kekal Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami dan curahkanlah rahmat-Mu atas hamba-hamba-Mu Iwan berkat selamat Lasek dan Jovita Putri Kartika. Semoga mereka yang dipersatukan di depan altar-Mu diteguhkan untuk tetap saling mengasihi dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang bukan dan segala makhluk di udara. Dibawalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu,
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi dikisahkan bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Mudah-mudahan Tuhan menciptakan Adam. Namun kebahagiaan Adam belum sempurna. Kebahagiaan Adam belum lengkap. Namun karena itu Tuhan supaya Adam itu tidak kesepian, Adam itu tidak sendiri, maka Tuhan menciptakan teman sepadan. Adam dan ketika Adam tidur, maka Tuhan mengambil tulang rusuk Adam menjadi sebuah perempuan. Oleh karena itu, Tuhan memutuskan untuk menciptakan seorang penolong yang sepadan. Jadi jangan lihat Injil mengatakan dalam bacaan pertama dikatakan bahwa Tuhan menciptakan penolong yang sepadan. Yovita ini yang adalah penolong dan yang sepadan. Jadi tidak ada yang tinggi, tidak ada yang sepadan, sejajar. Maka kalau dikatakan sepadan dan sejajar, maka di sana ada martabat bersama yang harus saling menghargai, yang harus saling mengasihi, yang saling harus menerima satu dengan yang lain. Tidak boleh ada merasa saya yang paling hebat, saya yang paling yang itu. Dan sekali lagi, jangan berpikir bahwa perempuan yang disamping itu adalah beban, bukan, tapi penolong yang sepadan. Maka tadi dalam lagu dikatakan tulang rusuk. Perempuan lahir terbentuk dari tulang rusuk. Mengapa Tuhan mengambil tulang rusuk menjadi teman yang sepadan, menjadi penolong yang sepadan kepada Irwan? Si Irwan yang adalah punya tulang rusuknya itu memang harus paling dekat, harus paling intim, dan harus berbagi bersamaan dengan Iman dan Yovita. Maka tulang rusuk itu paling dekat dengan hati, tulang rusuk itu paling dekat dengan jantung. Maka Iwan harus menjaga, harus melindungi yang paling dekat denganmu, yaitu Yovita. Karena tadi bahwa tulang rusuk itu mau mengembangkan bahwa dialah yang terdekat denganmu, dialah yang terdekat denganmu, dan kamu harus bertanggung jawab untuk melindungi. Dan mengasihi apa yang disampaikan tadi dalam bacaan pertama. Karena itulah Bapak Ibu saudara-saudari, maka sebagai laki-laki yang bernama Tuhan harus meninggalkan ayah dan meninggalkan ibu untuk bersatu dengan istri, bersatu dengan Yovita. Irwan, sekarang kamu harus berjanji dalam hati. Ketika kalian sudah menikah, harus meninggalkan ayah, harus meninggalkan ibu. Maksudnya kalau meninggalkan berarti tidak ada kasih. Maksudnya itu bahwa Irwan harus sungguh-sungguh menyatu dengan istri, sungguh-sungguh intim dengan istri. Tidak ada lagi di lain selain istri siapa kita selain istri Irwan. Jadi memang itulah yang disampaikan oleh Yesus. Lalu kenapa orang Farisi datang meminta apakah boleh suami istri bisa diceraikan? Terjadilah
kemudian monogami, itu ciri. Kemudian apakah tujuan perkawinan dalam gereja ini? Tidak usah apa ya? Irwan? Tujuan dari pernikahan itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Iya, jadi kepada kita semua, tujuan perkawinan gereja Katolik adalah pertama dan utama adalah kebahagiaan suami istri. Jadi kita harus bahagia. Kalau tidak bahagia, artinya sudah yakin saling membahagiakan istiwa. Jadi insya Allah ya. Kami bilang sudah yakin kalau bisa membahagiakan istiwa ini. Saya akan pilihan ya, harus saling membahagiakan. Lalu kemudian tujuan yang kedua apa? Boleh diskusikan apa? Yang kedua yaitu memperoleh keturunan. Memperoleh keturunan atau prokreasi. Jadi tujuan pertama adalah kebahagiaan kalian berdua. Bukan tujuan utama adalah anak. Sekali lagi dalam gereja Katolik harus disadari bahwa tujuan perkawinan utama dan pertama kebahagiaan kalian berdua. Kemudian yang kedua adalah prokreasi, kelahiran anak. Jadi jangan dibalik. Tujuan perkawinan gereja Katolik adalah supaya punya anak. Tidak. Pertama adalah kebahagiaan. Kedua adalah prokreasi, kelahiran anak. Dan ketiga pendidikan. Jadi dia kebahagiaan suami istri, prokreasi kelahiran anak ini harus dididik, harus dibina, harus disekolahkan sesuai dengan apa yang mereka ini. Yang ini dalam gereja Katolik. Maka ingat dia tiga itu. Jadi nanti kalau kalian misalnya contoh, Tuhan itu mengaturkan anak. Jangan jadi anak ini bukan perkawinan. Sah perkawinan. Karena tujuan perkawinan kita adalah kebahagiaan suami istri. Bisa.
supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati kalian dengan menjawab pertanyaan saya. Iwan berkat serangan laser dan Jupiter putri Kartikamu, sungguhkah kalian dengan bebas dan hati ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berhadapan dan berjabat tangan untuk menyatakan janji. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu Dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan janji suci satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku